akan melakukan praktikum mengenai transpirasi dan pertumbuhan perkecambahan untuk memenuhi tugas kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Suuraida SSI MSI. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang dari praktikum ini adalah air merupakan komponen penting bagi tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Banyaknya air yang ada di dalam tubuh tumbuhan selalu terjadi fluktuasi tergantung pada kecepatan proses masuknya air ke dalam tubuh tumbuhan, kecepatan proses pemakaian air oleh tumbuhan, dan kecepatan proses hilangnya air dari tubuh tumbuhan. Hilangnya air dari tubuh tumbuhan dapat berupa cairan dan uap atau gas. Proses tersebut dinamakan dengan transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari jaringan tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berkaitan dengan udara luar, yaitu luka dan jaringan epidermis pada daun, batang, cabang, ranting, bunga, buah, dan akar. Cepatnya lambat proses transpirasi ditentukan oleh faktor-faktor yang mampu mempengaruhi dengan merubah wujud air sebagai cairan ke wujud air sebagai uap atau gas, dan faktor-faktor yang mampu menyebabkan pergerakan uap atau gas. Faktor-faktor tersebut meliputi suhu, cahaya, kelembapan udara, dan angin. Selain itu, luas permukaan jaringan epidermis atau luka tempat proses transpirasi berlangsung juga ikut berperan. 2. Landasan teori. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi air di akar. Siang hari biasanya air ditranspirasikan lebih cepat daripada penyerapan dari tanah. Hal tersebut menyebabkan defisit air dalam daun sehingga terjadi penyerapan yang besar. Pada malam hari terjadi sebaliknya. Jika kandungan air tanah menurun sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lambat. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lanjut. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum kami kali ini adalah 1. Untuk mengetahui kecepatan transpirasi yang terjadi pada tumbuhan yang diletakkan di tempat terang dan tempat gelap. 2. Agar mahasiswa dapat mengetahui cara pengukuran laju dan besar transpirasi air yang diuapkan pada tumbuhan. Bahan yang saya gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama bahan yang saya gunakan di sini adalah tumbuhan Isora paludosa ataupun asoka sebanyak 6 buah. Kemudian ada air, bisa juga digunakan adalah aquades. Berhubung saya tidak menemukan adanya aquades di sini, saya menggunakan air biasa. Dan alatnya ada 6 buah botol aqua yang sudah kosong, kemudian gabus yang digunakan untuk menutup mulut botol agar tidak terjadi penguapan air, kemudian timbangan, dan yang terakhir penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang tanaman Isora paludosa ini, di mana pada praktikum ini kita menggunakan ukurannya sepanjang 40 cm. Pertama, kita ambil tumbuhan asokanya, kemudian kita ukur dengan menggunakan penggaris sepanjang 40 cm. Ini merupakan tumbuhan asoka yang sudah saya ukur sepanjang 40 cm. Kemudian kita ambil gabus. Gabus ini digunakan untuk mencegah penguapan terjadi. Kita masukkan gabusnya ke batang bunga asoka ini. Kemudian kita ambil botol aqua yang sudah diisi dengan air, di mana airnya di sini kita gunakan setengah dari botol aqua ini. Kemudian bunga asoka ini kita masukkan ke dalam botol aqua. Nah, setelah botol aquanya kita tutup atau kita tekan dengan gabus, maka langkah-langkah kerjanya ini pun selesai. Ini merupakan 6/7
percobaan yang akan saya lakukan, di mana nanti 3 dari percobaan ini akan saya letakkan di tempat gelap dan 3 lagi akan saya tempatkan di tempat yang terang. Tumbuhan Isora paludosanya kita masukkan ke dalam air, maka selanjutnya botol aqua tersebut kita timbang untuk mendapatkan data awal dari praktikum ini. Nah, ini merupakan botol aqua yang telah kita letakkan di atas timbangan. Nah, lalu kita akan melihat berapa berat dari botol aqua ini. Nah, di sini kita dapat melihat beratnya itu adalah 4 ons. Jadi 4 ons ini adalah data awal dari praktikum ini. Pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil praktikum, maka kita dapat mengetahui bahwa transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Praktikum kali ini dilakukan untuk menghitung besar air yang diuapkan oleh tumbuhan. Pengukuran besar air yang diuapkan oleh tumbuhan dilakukan dengan cara mengukur jumlah air yang berkurang dalam botol yang telah diberi bunga asoka atau Isora paludosa sebagai indikator air yang melakukan proses transpirasi selama 12 jam. Percobaan ini dilakukan dalam ruangan dan di luar ruangan dengan mengukur jumlah air yang diuapkan oleh tumbuhan dalam setiap 60 menit serta melakukan pengukuran luas daun total agar bisa menghitung laju transpirasi dari bunga asoka atau Isora paludosa. Pada tempat terang, didapatkan data di penimbangan pertama sebagai data awal pada ketiga percobaan. Beratnya adalah 113,398 gram. Setelah dilakukan penimbangan setiap 1 kali 60 menit selama 12 jam, didapatkan bahwa air pada botol pertama mengalami penyusutan sebanyak 6,86 gram, botol kedua sebanyak 6,74 gram, dan botol ketiga mengalami penyusutan sebanyak 6,62 gram dari penimbangan pertama. Pada percobaan di tempat gelap didapatkan data awal ketiga percobaan adalah 113,398 gram. Setelah dilakukan penimbangan setiap 1 kali 60 menit selama 12 jam, air pada botol mengalami penyusutan, di mana botol pertama mengalami penyusutan sebanyak 4,84 gram, botol kedua 5,65 gram, dan botol ketiga 4,85 gram. Hasil percobaan kelompok menunjukkan bahwa setelah 1 kali 12 jam maka dilakukan penimbangan dan pengukuran luas total yang kemudian hasilnya dirata-ratakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan bahwa laju transpirasi tanaman pada percobaan adalah sebesar 4,9 mg per cm². Pada percobaan dalam ruangan
dan 10,07 mg per cm kuadrat pada percobaan luar ruangan. Perbedaan laju transpirasi dalam dan luar ruangan memiliki perbedaan. Perbedaan laju tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cahaya, matahari, luas daun, jumlah daun, udara, dan faktor-faktor yang lain. Laju transpirasi dalam ruangan lebih besar dikarenakan jumlah daun yang lebar. Daun lebih besar dibandingkan tanaman yang diuji cobakan di dalam ruangan. Maka kesimpulan praktikum kali ini adalah proses transpirasi dapat berlangsung secara optimal jika faktor-faktor pendukungnya ada pada kondisi yang optimal pula. Faktor-faktor transpirasi ini diantaranya adalah cahaya, suhu, sinar matahari, luas daun, jumlah stomata yang dimiliki, dan lain-lain. Laju transpirasi pada tanaman yang terkena sinar matahari langsung berbeda dengan laju transpirasi pada tanaman yang tidak terkena cahaya matahari langsung, meskipun jenis tanamannya, jumlah daun, dan media yang digunakan sama. Dan video praktikum kami pada kali ini, semoga hasil praktikum yang kami lakukan ini bisa bermanfaat pada kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyaya. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Tadris Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan kacang hijau yang terjadi di tempat gelap. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Kedua aktivitas kehidupan ini tidak dapat dipisahkan karena proses berjalan bersamaan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel yang irreversibel. Irreversibel maksudnya tidak dapat kembali pada keadaan awal. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada kacang hijau. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi volume, massa, tinggi yang irreversibel. Nah, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif karena pertumbuhan dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam satuan bilangan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau tersosialisasi sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu atau proses perubahan bentuk. Perkembangan ini bersifat kualitatif karena tidak dapat dinyatakan dalam satuan ukuran atau tidak dapat dinyatakan dalam satuan bilangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor eksternal yang meliputi cahaya matahari, air, nutrisi, suhu, dan kelembapan. Kedua, faktor internal yang meliputi hormon, sitokin, giberelin, gas etilen, dan asam absitat. Nah, teman-teman, sebelum melakukan percobaan, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya pergunakan. Di sini ada aqua gelas, ada air, ada penggaris atau pistar, ada kapas, dan ada kacang hijau.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan merendam biji kacang hijau ke dalam gelas yang berisi kapas dan air. Nah, di sini saya akan membuat dulu tempat untuk merendamnya. Masukkan kapas ke dalam gelas. Ini dia. Kemudian kita isi air secukupnya ke masing-masing gelas. Setelah diisi dengan air, di sini saya masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kedua gelas ini yang berisi kacang hijau, di sini kita akan merendamnya selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari kita akan amati pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian video praktikum kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elsa Berliah, NIM 207818009. Saya mahasiswa Taris Biologi UNSS Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum, yaitu pada pertumbuhan dan perkecambahan yang terjadi di tempat terang. Yuk ikuti video berikutnya, apa sih pertumbuhan perkecambahan itu, dan bagaimana caranya, dan apa saja alat-alatnya. Sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu apa sih perkecambahan itu. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau munculnya plantula atau tumbuhan kecil dari dalam biji. Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahap, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu cahaya matahari, air, nutrisi, suhu, dan kelembaban. Perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan hijau yang diletakkan di tempat terang. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh hormon auksin yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Untuk tanaman yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya sangat cepat. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh matahari. Dalam hal ini, kecambah yang tumbuh di tempat gelap mengalami etiolasi. Dalam keadaan tidak ada cahaya, auksin merangsang perpanjangan sel-sel sehingga kecambah di tempat gelap tumbuh lebih panjang, namun dengan kondisi pucat, kekuningan karena kekurangan klorofil, kurus, dan daunnya tidak berkembang.
Sedangkan untuk tanaman yang diletakkan di tempat terang mengalami hal sebaliknya. Dalam keadaan banyak cahaya, auksid mengalami kerusakan sehingga pertumbuhan kecambah terhambat. Laju tumbuh memanjang pada kecambah tersebut segera berkurang sehingga batang lebih pendek, namun tumbuh lebih kokoh, daun berkembang sempurna, dan berwarna hijau. Selanjutnya, yuk kita lihat bagaimana prosedur praktikum kecambahnya. Baik kawan-kawan, jadi ini adalah bahan dan alat praktikum kita pada perkecambahan kacang hijau. Di sini ada 2 aqua gelas, ada air, ada kapas, dan juga ada kacang hijau secukupnya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ialah yang pertama yaitu kita harus memasukkan kapasnya ke dalam aqua gelas seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita ambil 5 biji kacang hijaunya, masukkan ke sini ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelahnya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita masukkan ke dalam aquanya, kita tambahkan sedikit air secukupnya ya. Kita rendam. Cukup. Ini kita rendam selama 3 hari. Setelah 3 hari kita akan lihat perubahan seperti apa ya. Nah, kita masuk ke hari kedua setelah perendaman ya. Nah, di sini hari kedua perendaman kacang hijaunya sudah tampak jelas, sedikit sudah timbul. Tuh, udah agak numbuh sedikit ya, teman-teman. Jadi ini kondisi setelah perendaman selama 2 hari. Halo guys. Jadi ini penampakan kecambahnya pada hari keempat ya. Udah nimbul, udah agak tumbuh panjang gitu ya guys. Nah, kita lanjut ke pengukuran. Halo guys, kita masuk ke hari keempat untuk pengukuran. Ini ya, ini kita ukur dulu, terlebih dulu kita belah dulu pakai silet, setelah itu baru kita ukur. Nah, jadi kawan-kawan, setelah diukur ternyata ini mempunyai daunnya sepanjang 1,6 cm, sedangkan batangnya ini memiliki panjangnya 5 cm. Nah, jadi kawan-kawan, pengukuran ini akan kita lakukan pada 10 hari. Jadi pada hari kelima saya akan melakukannya lagi sampai hari ke-10. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tipe perkecambahan tumbuhan kacang hijau adalah epigeal karena kotiledonnya berada di atas.
Perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya dan hormon, walaupun faktor yang lain ikut mempengaruhi. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap pertumbuhan akan lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Tetapi, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap warnanya lebih pucat dan batangnya lemah atau lemas. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang warnanya hijau dan batangnya kuat.